Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mutia selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bulu Sari 02 dan kepada seluruh jajaran guru SD Negeri Bulu Sari 02. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah, di mana karena limpahkannya kita dapat bermajang berwujud di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari ini saya akan di Bulu Sari 02. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif di kelas. Karena waktu selalu berlanjut, maka kita buka dengan bacaan umur kita. Ala nabiyina wa ala kulli hadin sunnah liridhu illa wa li syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga acara yang kita agendakan berjalan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lilis selaku calon guru penggerak,
kepada seluruh Dewan Guru SDN Bundusari 02 yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi kelas di SDN Bundusari 02. Patut kita syukuri dan berbangga menjadi calon guru penggerak. Kami mengharap kepada rekan-rekan guru yang belum mengikuti program calon guru penggerak, harapan kami guru-guru yang lain untuk bisa mengikuti dan bisa berjuang untuk mengikuti program calon guru penggerak seperti Ibu Lilis. Insya Allah. Rahmat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu guru semua yang kami hormati, acara kegiatan diseminasi pada hari ini yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Lilis, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru setelah mendapatkan mengikuti pengimbasan ilmu dari Ibu Lilis, Bapak dan Ibu guru semua bisa melaksanakan dengan baik sesuai harapan, yaitu diseminasi budaya positif di kelas. Untuk itu harapan kami, semoga Ibu Lilis selalu semangat, sehat, dapat memberikan contoh dan menggerakkan teman-teman yang lain dalam melaksanakan budaya positif di kelas. Untuk itu, karena waktu sudah sore, maka untuk acara kegiatan diseminasi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi kelas SDN Bundusari 02 dibuka. Demikian dan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan disampaikan oleh Ibu Lilis Sururo. Kepada Ibu Lilis Sururo dipersilahkan. Yang terhormat Ibu Miskia SPDI selaku Kepala SD Negeri Bundusari 02, yang saya hormati dan saya banggakan rekan guru SD Negeri Bundusari 02. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positivitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena pada siang hari ini Bapak Ibu harus menyempatkan mengikuti acara diseminasi yang mestinya untuk kegiatan istirahat Bapak Ibu semua.
Untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah cukup sore, mari kita langsung ke acara ini. Sebelum acara kita mulai, saya punya pantun jalan-jalan ke kota Banjarmasin. Tak lupa juga beli buah mangga. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, silakan dengar presentasi saya. Ini Bapak Ibu, Salam. tergerak, bergerak dan menggerakkan. Hebat. Bapak Ibu, sebelum acara kami lanjutkan, izinkan saya menyampaikan kesepakatan dalam pelaksanaan acara diseminasi ini, yaitu yang pertama HP di silent. Kedua, jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Yang ketiga, jika mau bertanya, angkat tangan. Dan keempat, bertanya dengan sopan. Yang kelima, selesai tepat waktu. Apakah kesepakatan ini dapat diterima Bapak Ibu? Baik, terima kasih nih. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, coba kita kepalkan tangan kita. Salah satu nih, kepalkan tangan kita. Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Sambil membayangkan, jika di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu tersimpan benda yang sangat berharga. Nah, ketika Bapak Ibu sedang mengepalkan tangan, membayangkan ada benda yang harus dijaga, dijaga pokoknya. Kemudian Bapak Ibu bayangkan ada seseorang yang berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan ada yang menawari uang. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Monggo Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, namun ada sesuatu yang datang, ada orang lain yang datang yang mencoba untuk membuka dengan berbagai upaya. Kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa? Tetap bertahan untuk mengepal. Tetap bertahan untuk mengepal. Yang lain mungkin Pak Giono. Saya akan berikhlas untuk memberikan. Oh, Pak Giono akan berikhlas untuk memberikan. Yang lain monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari ini kita belajar teori kontrol, bahwa yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita, dia adalah subjek dari yang kita lakukan sehari-hari. Subjek kita sebagai guru. Nah, guru di sini kita hanya bisa menuntun lakunya murid seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita tidak bisa mengontrol murid, namun kita bisa membantu. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, guru itu diibaratkan seorang petani yang memiliki peranan penting yang dapat menjadikan tanamannya itu subur. Jadi kita hanya bisa menuntun tumbuh lakunya murid untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Di sini kita diibaratkan sebagai petani. Petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi dengan cara memperbaiki tekstur tanah, atau ketika ada hama kita membasmi hama supaya padi itu dapat tumbuh dengan subur dengan maksimal. Kemudian Bapak dan Ibu guru kan, Bapak dan Ibu semua sudah sekian lama melakukan kegiatan belajar mengajar nih. Pernahkah Bapak dan Ibu melakukan hukuman terhadap murid-murid Bapak dan Ibu? Belum. Alhamdulillah belum pernah. Nah, kita beri aplaus nih untuk Pak Giono. Terima kasih Pak Giono, luar biasa. Belum pernah memberikan hukuman. Apakah Bapak dan Ibu sependapat ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Pemberian hadiah dapat memotivasi anak. Ya. Setuju. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan belajar budaya positif. Pada budaya positif ini ada 4 poin, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar dan manusia dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa dari 6 poin ini ada kalimat yang mungkin asing bagi Bapak Ibu? Restitusi. Oke, restitusi. Tidak boleh hapus untuk santri, nggih. Iya, Nggih, restitusi. Mungkin ini restitusi. restitusi, nggih Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit asing nih bagi kita. Nanti kita akan sampaikan di belakang. Mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi di depan saya lupa. Saya berdiri di sini bukan semata-mata karena saya yang paling hebat atau saya yang paling pintar, namun karena saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi ini. Jadi mohon keikhlasannya dan mohon maaf ya, bukan saya menggurui. Kita lanjutkan lagi. Disiplin positif. Disiplin positif menurut Stephen itu yaitu menggunakan pendekatan teori kontrol. Jadi Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Seperti tadi ketika kita mengepalkan tangan, itu kontrolnya itu ada pada diri kita. Orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan apapun pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Kemudian yang selanjutnya itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu realitas kebutuhan orang berbeda. Jadi setiap individu manusia itu punya kebutuhan yang berbeda-beda dan kita kadang tidak tahu kebutuhannya apa. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus mempunyai disiplin yang kuat. Kemudian menurut Dian Essen, disiplin itu adalah belajar. Disiplin di sini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai
setiap individu. Menurut William, setiap perilaku itu memiliki tujuan sama seperti tadi yang di depan. Kemudian menurut Yayasan, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, harapannya kita itu dapat membangkitkan motivasi intrinsik murid-murid kita. Ketika kita tidak bisa membangun motivasi intrinsik, maka kita harus membutuhkan motivasi ekstrinsik yang dari luar untuk menggerakkan, supaya kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Menurut Yayasan, motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, mungkin misal berangkat pagi supaya tidak ditegur atasan. Nah, ini mungkin di rumah terjadi sesuatu, ya, sehingga dia datang telat. Nah, dia akan berusaha datang untuk tepat waktu, tapi masih didasari karena takut kepada gurunya. Berarti dia masih motivasinya itu belum dari dalam, masih motivasi ekstrinsik, karena dipengaruhi oleh orang lain. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Sehingga pertanyaan yang timbul, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini yang diharapkan tumbuh perasaan seperti ini, keinginan, sehingga tumbuh motivasi intrinsik dari murid kita ketika mereka melakukan sesuatu. Bapak dan Ibu mungkin pernah melakukan konsekuensi, hukuman PS konsekuensi. Pernah tidak Bapak Ibu memberikan konsekuensi kepada siswa-siswinya? Bukan hukuman. Konsekuensi pernah. Kalau hukuman itu kan merupakan tindakan yang tidak terencana, ya, secara tiba-tiba dan sifatnya hanya satu arah. Jadi ini bisa dilakukan misalnya oleh guru dengan berupa fisik atau psikis, dan murid itu akan merasa disakiti oleh perbuatan yang guru lakukan. Itu hukuman. Jadi terjadinya tidak terencana dan secara supaya kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ya. Menurut Yayasan, motivasi itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, mungkin misal berangkat pagi supaya tidak ditegur atasan. Nah, ini berarti apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jika tidak berangkat kasih. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, mungkin masih ingin dipuji, berangkat kasih biar dipuji. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita ketika datang terlambat, mungkin karena dia itu mungkin di rumah terjadi sesuatu, ya, sehingga dia datang telat. Nah, dia akan berusaha datang untuk tepat waktu, tapi masih didasari karena takut
gurunya, berarti dia masih motivasinya itu belum dari dalam, masih motivasi intrinsik karena dipengaruhi oleh orang lain. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Sehingga pertanyaan yang timbul, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini yang diharapkan tumbuh perasaan seperti ini, keinginan, sehingga tumbuh motivasi intrinsik dari murid kita ketika mereka melakukan sesuatu. Bapak dan Ibu mungkin pernah melakukan konsekuensi, hukuman vs konsekuensi. Pernah tidak Bapak Ibu memberikan konsekuensi kepada siswa-siswinya? Bukan hukuman. Konsekuensi pernah. Kalau hukuman itu kan merupakan tindakan yang tidak terencana, ya, secara tiba-tiba dan sifatnya hanya satu arah. Jadi ini bisa dilakukan oleh misalnya oleh guru dengan berupa fisik atau psikis, dan murid itu akan merasa disakiti oleh perbuatan yang guru lakukan. Itu hukuman. Jadi terjadinya tidak terencana dan secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu merupakan tindakan yang sudah terencana. Jadi misal antara guru dan murid itu sudah membuat kesepakatan, ya. Dan konsekuensi itu umumnya dapat diukur. Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Ketika satu kali mungkin masih ada toleransi. Kedua, ketiga, sampai 3 kali, nah, memberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Misalnya harus membuat surat pernyataan atau misal mengerjakan soal. Mungkin seperti itu, nih, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu melakukan ini? Konsekuensi pernah. Nah, tadi konsekuensi dan hukuman kan berbeda nih. Kalau hukuman secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu terencana dan terukur. Sekarang menurut Bapak dan Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Karena dilakukan dengan Spontan. Bukan. Kita bersepakatan bersama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dulu saya itu Bu Guru. Oke. Pak Diono pernah nggih? Iya. Tapi alhamdulillah kaum murid-murid tidak pernah nggih, Pak. Oh, belum pernah. Itu memori saya masih tersimpan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis konsekuensi. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari, ini adalah hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini adalah konsekuensi. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Bapak Tri, restitusi oleh Pak Sutriyono. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu murid-muridnya pernah melakukan kesalahan yang kadang menurut kita, dari kacamata kita, dari sudut pandang kita, itu adalah suatu kesalahan. Padahal murid itu melakukan hal itu kadang kita tidak tahu, karena manusia itu punya 5 kebutuhan pokok, sehingga restitusi inilah yang paling tepat untuk mengatasi masalah murid-murid kita. Ketika murid kita mempunyai masalah, adapun ciri-ciri restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Tadi di depan sudah disampaikan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ternyata identitas yang gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Terus, hukuman juga tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban itu mendapatkan keadilan. Hukuman juga membuat anak-anak merasa tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Beda dengan identitas sukses. Identitas sukses di sini yang masuk ke dalam disiplin adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi, konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru, sehingga ketika anak melakukan kesalahan dia sudah tahu konsekuensinya. Namun tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Korban merasa diabaikan dan murid merasa tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek.
Beda dengan restitusi. Restitusi itu adalah pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang lama. Korban mendapatkan ganti dan mendapatkan penguatan. Masalah juga terpecahkan. Ini masih lanjutan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, sistem anak tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, biasanya kan ketika kita memberikan hukuman seperti itu nih, aturannya seperti ini, kenapa kamu seperti ini? Murid akan membenci peraturan akibatnya. Konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau konsekuensi biasanya kita akan menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Misal, anak itu tidak mengerjakan PR selama 3 hari, kamu sudah tahu akibatnya, tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini biasanya ada keyakinan dalam diri anak, sehingga anak itu harus tahu apa yang dia yakini, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Harapannya, penerapannya yaitu kita selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif. Selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ketika kita sudah bisa melaksanakan budaya positif di kelas, harapannya adalah di sekolah juga tercipta budaya positif, sehingga tercipta siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi ketika restitusi ada suatu keyakinan nih Bapak Ibu dalam anak itu. Kenapa sih kita harus ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu didapat dari kesepakatan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas? Alhamdulillah Pak Yeni sudah membuat kesepakatan kelas. Tepuk tangan deh. Kesepakatan untuk Pak Yeni. Kalau yang tidak relate bagaimana? Karena itu termasuk salah satu kesepakatan. Kalau pas pikir kamu nggak relate bagaimana? Keyakinan kelas, kenapa harus ada keyakinan kelas? Bapak dan Ibu, ketika kita memakai sepeda motor, kenapa kita harus memakai helm? Mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan atau menjaga jarak? Menurut Bapak Ibu karena apa? Karena aturan. Mungkin ada jawaban yang lain. Karena aturan untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Karena keyakinan untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, kesepakatan itu kita buat untuk membuat keyakinan dalam diri siswa, sehingga ketika tercipta keyakinan kelas, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, yang dilakukannya bukan semata-mata karena
Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, kita yang pertama itu bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya kalimat yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Biar anak itu mudah mengingatnya. Apa saja sih keyakinan kelas mereka? Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, dan semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi semua anggota kelas itu ikut berkontribusi. Kemudian ketika anak ada yang tidak berangkat, misal kita sedang membuat kesepakatan kelas, kita bisa memberikan Google Form untuk anak itu mengisi dari rumah. Dalam membuat kesepakatan kelas, kita mencatat masukan. Kita juga dengan cara curah pendapat dari semua warga kelas. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya tidak datang terlambat, mungkin bisa kita ganti dengan datang tepat waktu. Itu maksudnya kan ke nilai disiplin. Saya malu datang terlambat. Kemudian Belum tepat ya. Kemudian misalnya tidak mencoret-coret tembok. Nah, kalimat tidak itu kita hilangkan menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kita berusaha mengubah kalimat yang negatif karena anak kan kadang tidak tahu. Jadi ketika menuliskannya di statement itu tidak semuanya. Jadi kita mengarahkan mengubah kalimatnya menjadi kalimat positif, biar mereka harapannya menjadi tambah semangat. Kemudian ketika membuat keyakinan kelas, semua anggota kelas, warga kelas itu diminta untuk tanda tangan, untuk melegalkan. Sebelum ditandatangan mestinya ditinjau terlebih dahulu, karena tadi kan mungkin ada kata-kata yang mirip, yang sama, kita kelompokkan menjadi satu, sehingga akan tersusun kalimatnya tidak terlalu banyak, tapi hanya pada beberapa poin. Dari kegiatan pembentukan keyakinan kelas, melakukan restitusi ini, kita jadi bisa melakukan refleksi. Refleksinya yaitu anak lebih antusias dalam melaksanakan keyakinan kelas, karena mereka yang membuat dan mereka yang melaksanakan. Anak juga memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anak itu biasanya akan sadar ketika misal di kelas, ketika pelajaran kadang-kadang anak ada yang ngobrol sendiri. Anak kadang juga akan sadar, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas tidak boleh ngobrol sendiri ketika bapak dan ibu guru menjelaskan di depan. Anak yang tidak masuk dalam surat pendapat tadi bisa menyalurkan gagasannya melalui Google Form, atau kita bisa ada WA group, kita menggunakan WA group untuk untuk sharing dengan anak yang tidak berangkat, kira-kira pendapatnya apa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi satu kelas itu benar-benar kita libatkan. Kemudian tindak lanjutnya, kita harus melakukan evaluasi secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai.
Maka kan mungkin anak sudah membuat kesepakatan, ternyata setelah dibuat kesepakatan masih dilanggar, tidak dilaksanakan, ya. Kemudian menyebarkan angket ini untuk mengantisipasi anak yang tidak masuk sekolah. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, ini ada pernyataan romantik. Bu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ini sering terjadi nih Bapak Ibu dalam dunia nyata. Ada keusilan anak. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan ketika posisi Bapak Ibu itu seperti Bu Ambar. Sebaiknya Bu Ambar menanyakan kepada anak yang tidak membawa bekal karena apa. Sebaiknya Bu Ambar menanyakan anak yang tidak membawa bekal karena apa. Ya. Kita beri aplaus nih untuk Ibu Misya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Apa yang akan dilakukan? Nah, solusinya karena anak tersebut tidak membawa bekal, mungkin karena orang tuanya tidak memasak. Nah, lebih baik lagi kalau gurunya memberi uang jajan walaupun hanya sedikit untuk memberikan roti. Nah, ini solusinya dari Ibu Kepala Sekolah, katanya gurunya supaya memberikan uang saku. Ini Bapak Ibu. Tidak memberikan uang saku, tapi membantu pada saat anak tersebut tidak membawa bekal daripada meminta paksa kepada teman yang lain, kan seperti itu. Jadi memberikan uang, bukan memberikan uang saku, tapi memberikan uang kepada anak yang tidak membawa bekal untuk memberi makanan. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 macam, yaitu yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ketika kita melihat tadi cerita si Doni, ini kembali lagi, Doni meminta paksa, ini kan ya, meminta makan siang dari temannya secara paksa. Mungkin Doni itu dia itu butuh kekuasaan, ya, butuh penguasaan. Jadi dia berkuasa untuk meminta makan kepada temannya. Mungkin juga Doni itu butuh kasih sayang. Butuh kasih sayangnya, dia pengen diperhatikan dari temannya, dari gurunya. Atau mungkin di rumahnya Doni tidak makan karena orang tuanya tidak bisa masak atau sibuk, sehingga dia butuh untuk bertahan hidup. Sehingga Doni melakukan itu karena dia kebutuhannya untuk bertahan hidup, dia meminta makanan kepada temannya. Atau juga kebebasan, mungkin ibunya biasa memberikan bekal yang sama, tidak variatif, melihat temannya bekalnya gonta-ganti, akhirnya dia meminta kepada temannya bebas memilih punya temannya. Atau juga karena iseng. Iseng itu ternyata suatu kebutuhan kesenangan. Keusilan Doni ini ternyata karena dia butuh kesenangan. Ternyata manusia ketika kebutuhan hidupnya tidak tercukupi, tidak terpenuhi, dia akan melakukan apapun untuk memenuhinya, baik dengan cara yang positif maupun dengan cara yang negatif. Nah,
sama seperti Doni tadi, alangkah baiknya kita dekati dulu Doni. Kita dengan cara restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Kita gali masalahnya apa, sebabnya apa, kenapa melakukan meminta bekal pada teman secara paksa. Sehingga kita dalam menyelesaikan masalah siswa tidak hanya dari satu sudut pandang. Kebiasaan yang sering kita lakukan adalah hanya dari sudut pandang kita, menganggap orang dewasa itu adalah yang paling benar. Padahal kita tidak tahu anak itu melakukan itu karena apa. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi ke posisi kontrol. Ini ada video dalam penerapan sistem salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang ini agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Brian Wilson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat keputusan bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nahen yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Ini harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ini lagi ya nak ya. Itu tidak akan pernah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau udah tidur bakal salah. Kan tidak kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang sebelum menunduk. Namun kata-kata yang dikatakan membuat diri terasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi membuat rasa bersalah, dia akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Wah, sudah apa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya udah mengomongkan saya Bu. Kamu mau ngapain kamu? Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biar secara kencang tetap menetungnya Bu. Ya sudah sana mandi lagi kalau bikin lagi ya. Biar tidak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana mau sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Dia akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang bercinta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih beberapa waktu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kelas, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan kesusunan atau data untuk mengontrol mulut. Guru mengarahkan mulut berdasarkan Selamat pagi Bu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya lupa salah soalan. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya yakinnya. Apakah kalian bersedia menghadapi masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan terjadi masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk film kamu minta saya, Bu. Baik, kalau kalian komentar apa di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada saya. Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu Anda. Kira-kira akan mulai seawal sama dengan Kalau saya akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan segera awali untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda kalian. Ada lagi yang lebih perlu dilakukan, kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 11. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin dari memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan video 5 posisi kontrol. Nah, yang Bapak Ibu melakukan selama ini, mohon dengan segala kerendahan hati Bapak dan Ibu menuliskan di kertas yang tadi sudah dibagikan posisi kontrol yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan dari kelima tadi. Posisi 2. Aku 3. Aku dari ini kalian. Aduh. 5 posisi kontrol yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai Kalau saya yang pertama penghukum. Saya 3 lah. Penghukum. ya. Penghukum. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai apa tadi yang keempat? Terakhir manajer. Ya, terakhir manajer. Tiga mana? Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang sudah Bapak dan Ibu lakukan posisi kontrol yang mana? Monggo Bapak dan Ibu tuliskan di kertas yang tadi sudah dibagikan. Yang merasa bersalah mau apa Pak? Si pembuat merasa bersalah. Kedua. Ya, harus kita yang bilang salah tapi anak tersebut merasa salah. Itu tadi apa posisi nomor berapa? Si pembuat merasa bersalah posisi nomor 2. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai si pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang jelas menurut saya yang untuk nomor 1 tidak pernah, tapi untuk yang 4-nya pernah saya lakukan semua selama seminggu. Tergantung tinggal apa permasalahannya bagaimana. Ya. Terima kasih dari Ibu Misya. Yang pertama sebagai hukum alhamdulillah tidak pernah dilaksanakan. Kedua, 3, 4, dan 5 sudah pernah dilaksanakan dan sesuai dengan tingkat masalahnya. Yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang Saya nomor 1 begini Bu. Ya. Suatu ketika saya punya anak. Ya. Dan anak ini sudah beberapa kali datang terlambat, maka harus berangkat di kelas
maju mundur lah ke sana kemari sebanyak 10 kali. Nah, dalam kesempatan ini ada salah satu anak yang sering kali sudah dibuat kesempatan seperti ini, tapi ternyata ini suatu setiap saat juga masih tetap terlambat. Nah, inilah konsekuensi yang harus dilakukan bila mana terlambat, harus berangkat dari depan sampai ke belakang sebanyak 10 kali. Nah, ini berarti sudah ada kesepakatan karena ada konsekuensinya nih Pak Yono. Ya, nah kemudian saya pun juga suatu saat juga ini memberi komentar, memberi arahan dan sebagainya. Tapi kenyataannya anak ini sangat tertutup anaknya, sehingga kami selaku guru juga merasa kebingungan upaya yang harus kami lakukan agar anak ini bisa menyampaikan pendapatnya, bisa memberikan suaranya itu sebenarnya apa, akibat dari apa, masalahnya apa, tapi sampai sekarang kami belum bisa menemukan sampai ke arah itu. Terima kasih Pak Yono. Kita beri aplaus mengenali dulu 5 kebutuhan dasarnya. Dengan cara menggali tadi, anak itu sebenarnya yang dia butuhkan itu apa? Karena setiap yang kita lakukan itu pasti punya tujuan. Anak berarti itu termasuk jenis anak introvert. Mungkin bagi sebagian orang yang introvert itu menyebalkan karena tidak mau berbicara, menyendiri atau sebenarnya karena apa. Tapi ketika dia merasa senang, merasa nyaman, dia pun akan seperti itu. Nah, kita mencoba untuk menggali kebutuhannya apa, yang dia butuhkan itu sebenarnya apa. Nah, untuk menyelesaikan ini, untuk menyelesaikan masalah itu kita berusaha untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi ini kita melakukan validasi tindakan yang salah, memvalidasikan. Jadi misal anak terlambat datang ke sekolah seperti tadi yang Naren lakukan itu kan, terlambat ke sekolah. Kemudian ada validasinya ketika sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Ternyata dia datang jam 7.20. Kemudian dia menanyakan keyakinan kelas. Dan itu sudah sesuai keyakinan kelas yang disepakati atau belum. Kemudian menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas ini kita berusaha untuk tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan fokus pada salah dan benar, tapi fokusnya adalah pada penyelesaian masalah. Ini dari segitiga restitusi ini. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya terlambat, kenapa kamu terlambat? Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saat dia terlambat, mungkin membantu orang tuanya terlebih dahulu atau bagi kesiangan, atau mungkin ketika malam dia terlalu asik nonton TV atau main game. Nah, itu kan suatu kesenangan bagi anak, karena dia dengan nonton TV itu kebutuhan kesenangannya itu terpenuhi. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bukan fokus pada kesalahannya, tapi pada solusinya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya? Dan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi harapannya dengan budaya positif ini tidak ada lagi anak yang dihukum, tidak ada lagi anak yang
konsekuensi, tapi anak itu benar-benar sudah muncul dari diri anak itu, motivasi intrinsiknya sudah muncul untuk melakukan kegiatan yang sudah disepakati. Punya kesadaran masing-masing. Jadi kiranya dari saya hanya itu, Bapak Ibu, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sebentar. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.